Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita mau bongkar lagi nih buku The Art of Seduction, tapi kita fokus ke satu bagian yang menarik banget dari Appendix A. Jadi ini bukan cuma soal kata-kata manis, tapi gimana ruang dan waktu itu sendiri bisa jadi alat utama, alat dalam permainan persuasi tingkat tinggi. Kita bakal lihat contoh-contohnya, dari sejarah sampai fiksi, buat ngerti gimana sih pengendalian halus lingkungan sama ritme itu bisa bikin daya tarik yang, wah, luar biasa. Misi kita kali ini, memahami gimana ruang dan waktu jadi senjata dalam seni rayuan ini. Betul, betul sekali. Ini bukan lagi sekedar merayu ya, tapi udah kayak merancang sebuah pengalaman utuh. Kita membentuk realitas si target dalam ruang dan waktu yang kita tentukan. Yang paling jitu mungkin, ini seringkali bisa nembus pertahanan logika orang loh. Nah, mari kita bedah deh, gimana lingkungan yang pas, terus pengaturan tempo yang tepat, bisa jadi kunci suksesnya. Mendekorasi aja kan? Intinya itu mengisolasi dan menciptakan realitas alternatif. Jadi, lingkungan itu dipakai sebagai senjata. Senjata untuk bikin target merasa kayak masuk ke dunia lain. Dunia yang pusatnya ya si perayu ini. Detail sensorik memang penting ya. Aroma, visual, suara. Kayak contoh Pangeran Genji pakai kunang-kunang sama wewangian. Tapi tujuan utamanya itu menciptakan semacam lingkaran sihir. Di mana target merasa, yaitu tadi, terpisah dari dunia luar, dari rutinitasnya. Jadinya, mereka lebih bergantung sama pengalaman yang kita sajikan. Wah, jadi bukan sekedar bikin nyaman doang ya, tapi emang sengaja dipisahkan dari realitas gitu. Contoh ekstrimnya mungkin Potemkin itu ya, yang sampai bangun desa-desa palsu buat Catherine yang agung. Gila sih itu. Tapi kelihatan banget ya kekuatan ilusi lingkungan ini. Nah, itu contoh paling ekstrim, menciptakan ilusi sempurna istilahnya. Tapi ya nggak harus segitunya juga. Ini bisa bekerja lebih halus, kadang malah lebih gelap. Mengisolasi target secara sosial misalnya. Kayak yang dilakukan Ali Khan ke Rita Hayworth atau Lovelace ke Clarissa yang dipisahkan dari keluarganya. Itu kan mengubah total lingkungan mereka. Akibatnya mereka jadi lebih rentan, lebih bergantung ke perayu sebagai satu-satunya sumber, ya, pegangan atau realitas. Lingkungan jadi kayak sarang yang mengikat si target. Oke, lingkungan jelas penting banget. Tapi ada lagi nih yang sama pentingnya. Gimana perai mainin waktu? Buku ini bilang, jangan buru-buru, pakai pendekatan tidak langsung. Tapi di dunia sekarang yang serba instan gini, bukannya pendekatan lambat itu malah beresiko ya, kehilangan momentum gitu. Kenapa justru sabar yang ditekankan di sini? Justru itu, keterus-terangan, to the point, itu seringkali malah bikin orang pasang tembok pertahanan. Pendekatan tidak langsung, pelan-pelan, itu bikin target merasa, mereka lah yang pegang kendali. Seolah-olah mereka yang ambil langkah pertama. Kayak Lao Zun itu kan, dia dekati Grand Mademoiselle sebagai teman dulu, bangun kepercayaan dulu, baru bergerak lebih jauh. Rayuan itu kan proses ya, proses membangun ketegangan, bukan transaksi instan. Kesabaran itu ngasih ruang buat imajinasi sama antisipasi target berkembang. Nah ini nih yang menarik juga, gagasan soal selang-seling antara hadir dan menghilang. Kayak Valmont di Dangerous Liaisons itu, yang sengaja ngilang biar Madame de Tourvel makin penasaran, perasaannya makin dalam. Kok bisa sih justru menghilang malah bikin makin tertarik, kayak berlawanan sama intuisi ya? Tepat sekali. Ketidakhadiran yang direncanakan itu, pertama mencegah kebosanan. Biar nggak terlalu sering ketemu, nggak terlalu terekspos. Tapi yang lebih penting, itu memicu kerinduan. Dan ngasih ruang buat imajinasi si target bekerja liar. Pikiran mereka mulai secara otomatis tuh, menghiasi, menyempurnakan citra si perayu. Proses ini yang disebut Stendhal sebagai kristalisasi. Jadi karena rindu, pikiran kita bikin sosok idaman itu tampak jauh lebih sempurna dari aslinya. Sinyal yang campur aduk juga gitu, kadang hangat, kadang dingin, itu juga memanipulasi persepsi waktu. Bikin teka-teki yang nagih. Jadi ini semua tentang ngontrol ritme ya, terus membangun antisipasi, bahkan memelihara hubungan setelah penaklukan, biar pesonanya nggak hilang gitu aja. Betul! Rayuan itu permainan jangka panjang kalau mau awet ya. Fase pasca penaklukan itu juga penting. Harus pinter-pinter menghindari rutinitas yang membosankan. Mungkin sesekali ya memunculkan sedikit kecemburuan yang terkalkulasi atau melakukan rayuan ulang secara berkala. Intinya sih mempertahankan suasana waktu festival itu.
Jeda magis dari kehidupan sehari-hari yang gitu-gitu aja. Jangan sampai keakraban justru mematikan pesona yang udah susah payah dibangun. Oke, jadi jelas banget ya, manipulasi waktu dan ruang ini bukan sekedar latar belakang doang, tapi ini inti dari strateginya. Menciptakan kondisi kayak mimpi, bikin yang nggak nyata jadi terasa nyata banget. Nah, apa artinya ini semua buat Anda, para pendengar kami? Iya, ini nunjukin betapa persepsi kita itu gampang banget dibentuk sama konteks lingkungan dan ritme interaksi. Teknik-teknik ini, meskipun kita bahas dalam konteks rayuan personal, sebenarnya ada di mana-mana loh. Coba deh pikirin strategi penjualan halus dalam marketing. Atau cara kampanye politik bangun narasi dan momentum. Itu kan mainin waktu banget. Bahkan, gimana suasana rapat bisa diatur buat giring opini. Penciptaan atmosfer sama pengaturan tempo itu terus-menerus mempengaruhi kita semua. Dan ini satu pemikiran terakhir deh buat Anda renungkan. Kalau ruang dan waktu aja bisa sekuat itu membentuk hasrat dan persepsi kita, dalam skala personal, seberapa banyak sih pengalaman kita sehari-hari di kota tempat kita tinggal, di media yang kita konsumsi, mungkin di tempat kerja, secara halus dirayu atau dibentuk oleh cara waktu dan ruang diatur di sekitar kita. Seringkali tanpa kita sadari sepenuhnya kan?